Jadi yang tadi itu penunggu gerbang. Kayaknya Kunti. Tiba-tiba saja, brak! Puluhan pendaki melewati kami. Randi, Bastio, Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya kalian semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Disambut Nyi Kunti di Gerbang Surya Kencana. Setelah saya bercerita pengalaman saya 17 tahun yang lalu, berjudul Bertemu 3 Sosok Misterius di Jalur Putri. Maka kali ini, pengalaman pertama saya naik Gunung Gede Pangrango lagi setelah 16 tahun. Tepatnya saat kami naik Gunung Gede via Gunung Putri pada tanggal 30 September 2016. Tim saya terdiri dari 10 orang, yang terdiri bersama Randi, lalu ada Susan, istri saya yang ngebet banget naik Gunung Gede, padahal saya sering ceritain kisah saya nyasar berhari-hari di sana. Tapi saya juga sering menceritakan keindahan Surya Kencana, dan itu yang membuatnya kesemsem, pingin ke Surken via Putri. Lalu ada Ika, adik ipar saya, istri dari Rian yang ada pada kisah kami sebelumnya. Ada juga Bastio yang juga ikut ketika tersasar di Simpang Maleber. Malah dia ini yang paling lama ngobrol dengan 3 sosok misterius itu. Selebihnya adalah anggota komunitas Palat, pecinta alam Dukuh Pinggir, Tanah Abang, yaitu Anto, Ali, Bim, Along, Apai, dan Ruby. Dan inilah kisah kami. Bagaimana keseruan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Kami sampai di pos pendaftaran Putri pada malam jam 2 dini hari. Kami langsung lapor ke pos, maksudnya mau numpang istirahat di sana. Namun ternyata kami boleh langsung naik malam itu juga. Padahal infonya sudah tidak boleh naik malam lagi. Sebelum mereka berubah pikiran, kami langsung siap-siap naik. Tidak lupa berdoa bareng-bareng, baru kami mulai pendakian. Bim memimpin di depan. Saya hanya menempel Susan dan Ika, karena mereka pendaki pemula. Belum lama kami berjalan, ternyata Bim salah ambil jalan. Harusnya setelah ada genangan air, kami harusnya ngambil kanan dan akan terus menanjak. Namun Bim malah ambil kiri dan menurun ke arah perkampungan. Ini mah kebanyakan bonusnya. Bonus itu jalan menurun atau rata di sela-sela tanjakan panjang. Kami berbalik arah ke arah jalur yang benar. Tiba-tiba kayu di jembatan kecil yang kami lewati itu ambles. Saya injak hingga 1 kaki saya masuk ke dalam kali. Semua refleks menolong saya, karena mereka tahu kaki kiri saya pernah dioperasi beberapa tahun yang lalu. Tapi ternyata kaki saya aman setelah masuk lubang itu. Masih bisa jalan, kami lanjut ke atas. Tidak jauh ada hutan pinus. Kami memutuskan break sambil menunggu matahari keluar dari peraduannya. Jam menunjukkan sekitar jam 6. Kami mulai mendaki sampai Villa Jepang dan masih aman.
Saya terus nempel Susan dan Ika yang masih semangat menikmati pendakian ini. Sampai saat hujan sekitar jam 14.30. Kami sudah sampai di Buntut Lutung. Di sini kami break kurang lebih 1 jam karena hujan lebat, dan juga saya lihat stamina Ika dan Susan mulai menurun. Setelah hujan mulai reda, kami lanjut jalan ke Simpang Maleber. Di sini saya bernostalgia dengan Bastio. Sambil melihat-lihat jalur dulu, kami salah belok dan tersasar. Tim kami di samping Maleber ini mulai terpisah. Tenaga-tenaga muda itu ngetrek mau sampai ke puncak duluan untuk buka tenda. Sedang saya dan yang pemula tetap jalan santai asal sampai. Sampai di tengah tanjakan terjal sebelum gerbang Surken, jam 17.40 waktu Indonesia Barat, sudah sampai gelap dan mulai sepi pendaki. Karena mungkin sudah banyak yang sampai. Hanya tinggal saya, Susan, Ika, dan Bastio. Susan sangat kelelahan. Akhirnya dipek Susan dibawa oleh Bastio. Sampai di ujung tanjakan terjal itu seperti terasa lega. Karena tinggal beberapa meter lagi kami akan sampai di Surken. Waktu itu gelap sudah datang. Penerangan kami bertiga hanya dari lampu tongkat mendaki. Bastio tertinggal di belakang karena harus membawa 2 tas, dan itu tepat jam 18.00. Susan jalan paling depan sambil membawa senter tongkat. Beberapa puluh meter Susan berjalan, tiba-tiba dia berhenti dan menyuruh saya yang jalan di depan. Katanya dia merinding. Jalan sudah gelap total. Dan saya di depan baru jalan beberapa langkah, saya melihat ada umbul-umbul berwarna putih. Bendera dengan tiang tinggi, seperti ketika ada acara atau ketika 17 Agustus. Umbul-umbul itu tinggi dan terus melambai-lambai dan seperti bersinar terang. Saya berpikir sudah dekat dengan Surya Kencana. Mungkin ada acara komunitas besar, dan itu bendera penyambutan. Saya terus berjalan. Semakin dekat, saya semakin merasa aneh. Karena umbul-umbul itu semakin terasa besar, bersinar, dan tinggi sekali. Saya pikir lagi, mungkin itu orang dengan mukena dan pakai engrang, bambu jalan yang tinggi. Masih kepikiran logis, saya tetap berjalan. Saya melihat 2 wanita di belakang saya ini makin merapat ke saya. Makin dekat, makin jelas sosok itu. Melayang dengan baju. Saya lebih melihat sebagai jubah. Jubah putih yang panjang. Namun rambut hitamnya lebih panjang dari bajunya. Wajahnya hitam bercahaya. Sekilas memandangi saya dan kemudian berkelebat memotong jalan yang gelap dan hilang di tengah rimbunnya pohon-pohon di pintu gerbang Surya Kencana. Saya merinding, terperangah. Saya melihat Susan dan Ika biasa saja raut mukanya. Mungkin mereka tidak melihat penampakan itu. Saya diam 1000 bahasa, karena saya tidak mau bila saya bercerita akan membuat mereka ketakutan. Sampailah kami di Surya Kencana, yang gelap hanya dibantu oleh sinar bintang di langit, dan mulai mencari tenda tim kami. Ketika ketemu tendanya, kita langsung beristirahat dan ngobrol-ngobrol. Saya masih tidak mau cerita tentang apa yang saya lihat. Surya Kencana gelap, jadi Susan dan Ika tidak bisa melihat pemandangan Surya Kencana ketika sampai. Mereka tidak sabar menunggu pagi. Malam itu di luar, Anto menggunakan HP untuk berfoto-foto di sekitar tenda. Dan dia berteriak bahwa ada penampakan putih di belakang tenda. Bastio langsung melihat di HP. Sosok itu tertangkap kamera HP. Tapi lama-lama,
sosok itu memudar dari gambar dan menghilang. Alung merasa bahwa itu hanya untuk menakut-nakuti dia saja. Saya masih belum mau cerita apa yang saya lihat di gerbang Surya Kencana tadi. Saya, Susan, dan Ika tidur dalam satu tenda. Akhirnya mulut ini tidak tahan untuk cerita dengan mereka. Tapi saya hanya bilang gini, gue lihat sesuatu, tapi besok pagi aja ya ceritanya. Ika sambil langsung duduk berkata, emang lo lihat apaan? Yang tadi di gerbang ya, yang terbang itu. Susan juga langsung nyeletuk, apaan sih tadi itu pak? Yang di gerbang itu putih-putih terbang. Ternyata mereka lihat juga. Ya Allah, mudah-mudahan gak bikin mereka ngedrop begitu. Doaku dalam hati. Saya jawab, jadi kalian lihat semua. Jadi yang tadi itu penunggu gerbang. Kayaknya Kunti. Ya, ambil positifnya aja. Mungkin sosok itu menyambut kalian yang baru sampai pertama kali di Surya Kencana. Susan sama Ika langsung teriak-teriak berbarengan. Lalu masuk ke sleeping bag dan langsung tertidur sampai pagi. Dasar cewek. Pagi-pagi saya yang bangun duluan, foto-foto sebentar, dan bangunin Susan dan Ika yang juga langsung selfie-selfie di Surya Kencana. Di tengah indahnya pohon edelweiss, kelelahan mereka mendaki terbayar dengan pemandangan Surya Kencana yang mempesonakan mata. Pagi kami lewati di Surya Kencana dengan senda gurau dan cerita-cerita semalam. Ternyata bukan hanya saya yang melihat sosok putih itu. Ada yang melihatnya di balik pohon edelweiss sedang memandangi ke arah tenda. Ada yang melihatnya di belakang tenda, dan yang terakhir ketika Anto foto-foto dengan HP. Masih ada aja ini gunungnya. Setelah 16 tahun tidak kesini, saya pikir akan berubah. Ternyata, masih ada juga. Perjalanan kami lalu teruskan ke puncak dan pulang via Cibodas. Hujan membuat kami harus lebih berhati-hati melangkah di jalur naik ke puncak yang berbatu dan licin. Di situ langkah saya mulai berat dan dada terasa sesak. Mungkin karena dingin, pikir saya. Sampai di puncak pun kabut masih tebal, jadi kami tidak bisa menikmati indah pemandangan dari atas. Tapi kami tetap bersyukur bisa sampai ke atas tanpa kendala berarti. Ketika turun sekitar jam 16.30, ke arah kandang badak, saya baru merasakan perubahan pada stamina saya. Sampai di satu titik, setelah tanjakan setan, saya terkilir pas di dengkul saya yang pernah dioperasi. Bastio dan Ali yang terus menemani saya sampai kandang badak sekitar jam 18. Baru sampai kandang badak. Bim-Bim dan rombongan yang sudah sampai dari tadi malah ingin langsung jalan lagi. Lagi-lagi saat maghrib. Tidak mau kejadian simpang Maleber terulang lagi. Saya dan Bastio memutuskan break dulu sambil mengistirahatkan kaki saya yang mulai membengkak. Bim-Bim terus berjalan bersama 7 orang lainnya. Tapi menurut mereka, saya dan Bastio juga ikut jalan, paling di belakang. Malah ketika Bim-Bim salah jalan, Bastio berteriak dari belakang mengingatkan. Padahal saya dan Bastio break sekitar 10 menit di kandang badak. Tidak bareng mereka sama sekali dan baru bertemu rombongan tim Cibodas. Saya berjalan tertatih menahan sakit. Karena kakiku yang terkilir itu, saya ditemani oleh Bastio. Langkah saya terasa berat dan dada saya terasa ditekan oleh batu yang besar. Susah bernafas dan sesak.
tanda-tanda hipotermia sudah terasa. Tapi saya tetap terus berjalan. Cuma satu yang saya pegang teguh ketika mendaki. Kita boleh saja berteriak capek, lelah, takut, sakit. Tapi kita tidak boleh menyerah akan keadaan. Putus asa bukan sifat kami. Dan ditemani Bastio yang memegang teguh solidaritas tanpa batas terhadap tim yang kita bawa. Tiba-tiba saja, brak! Puluhan pendaki melewati kami. Kami tertinggal paling belakang mungkin. Sampai ketika hujan turun, saya merasa di balik pohon-pohon itu, bayangan putih hitam terus mengikuti langkah kami dan Bastio juga melihatnya dengan jelas. Hanya ayat kursi senjata kami. Tidak ada kuasa yang bisa melebihi kuasa ilahi. Di satu titik setelah pos air panas, kami masih bertemu pendaki. Kami berhenti di batu besar, memejamkan mata sebentar. Ketika terasa di belakang ada suara rombongan yang menyenter ke arah kami. Terdengar jelas langkah kaki mereka dan suara mereka tertawa. Kami senang, mungkin mereka punya sedikit air hangat untuk menghangatkan badan saya yang mulai ngedrop karena kedinginan. Kami tunggu dan terus menunggu. Tapi rombongan di belakang itu tidak juga sampai ke kami. Ketika kami menoleh ke belakang, hanya kegelapan yang ada. Tidak ada cahaya senter yang menyorot ke arah kami. Hanya gelap gulita. Bagaimana mereka bisa hilang tanpa melewati kami? Sedangkan jalur turun hanya ini. Saya dan Bastio saling pandang tanpa berkata apa-apa, karena kami berdua sama-sama mendengar langkah-langkah itu. Akhirnya, kami teruskan perjalanan sampai di Rawadenok 2. Di Rawadenok 2, kita bertemu pendaki yang sedang break. Melihat jalan saya yang terpincang-pincang, mereka bertanya. Akhirnya kami titip pesan kepada mereka bila bertemu rombongan dari Tanah Abang bahwa kami sudah di Rawadenok. Terakhir kami baru tahu bahwa mereka bertemu tim kami di Cibodas ketika tim evakuasi dari Cibodas akan mencari kami. Saya paksakan langkah dan dada bertambah sesak untuk sampai di Rawabenok 1. Bayang-bayang hitam dan putih terus mengikuti. Bahkan sekarang mereka bergerak terbang di pohon-pohon, mengeluarkan suara gemerisik yang menakutkan. Kami terus berjalan melawan rasa takut di tengah hujan dan angin, karena kami tidak tahu apa yang mereka inginkan. Sampai di pos Rawadenok 1, tepat jam 2. Bastio memaksa saya untuk break sampai pagi, karena melihat kondisi saya yang parah dan kaki saya yang tambah bengkak. Kami gelar sleeping bag di Rawadenok, dan Bastio mengumpulkan sampah-sampah yang ada di Rawadenok 1 dan membakarnya. Dada saya sesak, badan saya terasa panas, kadang menjadi dingin sekali rasanya. Nafas saya mulai tidak beraturan, dan saya meracau tidak karuan di sana. Bahkan saya mengusir Bastio untuk turun saja sendiri, dan saya akan menyusul bila matahari sudah terbit. Tapi Bastio menolak, karena dia merasa sosok hitam putih yang mengikuti tadi masih mengawasi kami. Sudah tidak ada satupun pendaki yang lewat. Saya hampir merasa inilah ajal saya. Pikiran saya mulai kacau. Dingin ini menusuk-nusuk tulang, sampai hampir sudah tidak bisa bernafas. Saya tahu ini tanda-tanda hipo. Bila hipo, kita diusahakan tidak tertidur, tapi
lelah ini membuat saya memejamkan mata. Kata Bastio, saya tidur sambil berteriak-teriak. Saya terbangun ketika seperti mendengar suara ramai orang berteriak-teriak memanggil nama kami. Randi, Bastio, Tanah Abang. Terus berulang-ulang. Suara itu terus mendekat. Sampai kami dihampiri oleh 3 orang memakai sarung diselempangkan di badan. Mereka membangunkan kami. Saya masih tidak peduli, badan saya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Bastio langsung bangun dan ngobrol dengan mereka. Ternyata mereka tim ranger evakuasi dari Cibodas. Satu orang yang menghampiri saya dan memeriksa tanda-tanda vital saya. Dia bertanya, "Masih kuat jalan? Apa mau ditandu?" Saya tipe orang yang tidak mau menyusahkan orang. Saya yakin masih bisa jalan, walau akan sangat menguras tenaga dan waktu. Saya pilih berjalan saja. Saya diberi madu dan obat herbal untuk menghangatkan badan. Itu sekitar jam 3:30 pagi. Akhirnya 2 orang tim evakuasi jalan duluan dengan membawa carrier kami. Terasa lebih ringan langkah ini tanpa membawa carrier. Kami diberitahu bahwa tim saya sudah sampai Cibodas jam 00.30 dan langsung lapor ke pos bila ada 2 anggota tim yang masih tertinggal karena kakinya cedera. Tapi mereka tidak tahu kalau saya terkena hipotermia juga. Akhirnya kami sampai di Cibodas jam 9 pagi. Dibantu Kang Diki, salah satu ranger yang melakukan evakuasi. Disambut istri saya dan Susan dengan wajah cemas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, bahwa sesering apapun kita naik gunung, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selama pendakian. Kita bisa punya peralatan lengkap, tapi takdir Allah juga yang akan menentukan cerita hidup kita. Maka berserahlah kepadanya tanpa keraguan dan jangan mudah menyerah dalam kesusahan. Kita juga harus tanamkan solidaritas yang tinggi terhadap teman perjalanan kita. Apapun yang terjadi, harus ada yang menemani. Teman yang sedang cedera atau tertinggal di belakang, dan sebagian lagi harus cepat ke pos bawah untuk melapor, agar cepat ada tindakan evakuasi pertolongan dari ranger di pos utama. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Salam lestari. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kisah ini diceritakan oleh Gita 94. Terima kasih buat Gita yang sudah memberikan kami izin untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar pendakian gunung. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.